Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo woyo. Selamat siang guys. Gimana kabar anda hari ini? Saya harap anda baik-baik saja. Dalam kondisi baik nggak baik, saya selalu doakan untuk selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan, dan jangan lupa madang. Nah, Ramadhan semaput. Woyo woyo. Konten kali ini guys, kita akan review sedikit tentang batuan Kebumen dan Nusantara, dimana batuan Kebumen selalu memiliki ciri khas tersendiri atau gimana ya, karakter endemik tersendiri, dan batuan Kebumen selalu ada di hati dengan aneka ragam motifnya seperti itu. Oke, di hadapan anda ini ada beberapa akik ya, dimana akik ini memang baru pada jadi, maka dari itu pengen cepet-cepet kita review ya, biar ada kenangannya, biar ada dokumentasinya, dimana akik ini merupakan akik-akik yang pilihan di antara akik-akik yang lain. Oke ya, dengan background yang ungu-ungu ya, anggap saja buat hiasan cantik, ungu-ungu dari sebuah kristal juga ametis. Nah, ini kristal ametis guys. Ini buat pajangan saja ya, buat background yang ungu-ungu. Nanti kadang backgroundnya hijau-hijau kalau review-review, kadang backgroundnya hitam-hitam kayak sukro, yaitu cemendil wedus karena reviewnya di lapangan. Oke, ini guys, ini kita keluarin yang badar besi dulu. Kita review yang pertamaan dulu, karena badar besi ya itu endemik ya. Ini bukan badar besi tapi giok. Nah, di sini. Nah itu guys, nah ini badar besi kursani yang fenomenal ya, batunya juga lumayan langka. Nah, dan juga lumayan jarang. Ketika bahan udah nempel kuat, ketika digosok biasanya hilang. Karena apa? Karena ketika bahan badar besi kursani itu yang mengandung magnet atau bisa narik besi itu biasanya di permukaan samping, nah, atau di permukaan luar, hanya dalam beberapa mili, karena memang itu proses alam ya. Batu bisa mengandung magnet, batunya berasal dari sungai, bisa mengandung magnet, itu benar-benar proses alam guys. Dimana magnet itu ada dan terjadi, itu benar-benar akibat alam, bukan buatan ya. Jadi badar besi kursani itu bisa dikatakan badar magnet, cuman kita nyebutnya kursani karena ya ada cerita-cerita bahwa batu itu dulu sebagai campuran pembuat keris, seperti itu. Nah ini. Ini nempel, ini besi loh guys. Di video awal sudah tak videoin, tadi nempel di tempat dia nggak akan nempel di batu-batu badar besi. Nah malah jatuh. Ini badar besi, karena badar besi dengan badar besi kursani itu berbeda, dimana badar besi itu dia nempel magnet, dimana badar besi dia nempel magnet, badar besi kursani dia mengandung magnet. Kalau mengandung magnet otomatis dia nempel besi, itu pasti, dan nempel magnet otomatis ya. Nah ini batunya kayak gini, kita bisa perdekat kalau pengen lihat. Nah jadi sekilas kayak masih digosok guys, padahal bahannya itu asli masih mineral batu. Berbeda dengan apa ya, tai besi atau biji besi, berbeda loh guys. Ini jadi benar-benar batu. Nah kalau yang model logam yang seakan-akan kayak lelehan lava, itu dia semacam, ada yang bisa nyebutnya itu tai besi, itu kalau dipukul dia kayak besi juga. Kalau ini batu dipukul hancur ya, getas gitu, karena ini mineral ya masuknya masih. Nah inilah salah satu kekayaan Kebumen, batu unik dari Kebumen, badar besi kursani. Ini badar besi merah guys. Nah ini karena malam hari, kondisi peteng indoor, jadi seperti ini. Nah ini yang disebut merah cabe, dimana ini ketika saya ngerekam ini itu menggunakan cahaya flash dari handphone dan flash cahaya dari lampu belajar. Masih terlihat merah, walaupun penangkapan kamera nggak sempurna, tapi ini dinamakan merah cabe. Nah perbedaannya apa antara merah cabe dan merah red hot? Merah cabai itu biasanya kita paling mudah menggampangkan itu lebih tua dari merah red hot yang kelihatan sangat membara, dan ketika di center dia masih tetap merah, terlihat merah ya. Aslinya dari mata itu masih terlihat merah banget. Berbeda dengan red hot.
yang kita sebut red hot itu merahnya kayak tanpa cahaya aja udah membara-membara kayak nyala-nyala gimana gitu ya. Tapi ketika kena cahaya flash, dia warnanya jadi kayak oranye, lebih cenderung ke oranye. Nah, itulah perbendaharaan warna sehingga disebut merah cabai dan merah red hot. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini penangkapan kamera semoga sempurna ya, karena saya sambil nge-review sambil melihat kamera juga. Ini kita sebut badar besi pancawarna ya. Coba nanti kita matikan flash. Wah, malah tambah parah. Dimana batu ini, guys. Nah, ini batu ini udah, kalau masalah 5 warna itu udah jelas ada ya. Ini langka sekali. Putihnya dia kristal, jadi benar-benar kontrasnya masuk dan warnanya juga rempet, motifnya juga kecil-kecil. Nah, ini yang bikin keren ini. Ini bahan selempeng besar, kemungkinan jadi banyak, ternyata hanya jadi 2. Karena apa? Karena bahan ini memang agak susah dibuat. Ya, banyak sekali penyebabnya. Jadi badar besi itu karakternya berbeda-beda. Jadi kita bisa mengetahui karakter itu dari warna saja. Ketika merah hitam, biasanya dia karakternya boros banget dengan amplas, terus minim retak model kayak gini. Tapi kalau yang kayak gini sama-sama boros amplas, tapi kita harus mencari karena banyak sekali rentennya, karena campurannya dia kristal. Terus yang bening, nah itu sifatnya sendiri-sendiri. Nah, kita lihat lagi yang ini. Semoga bisa ketangkap dengan sempurna ya, karena ini indoor pencahayaan flash. Nah, ini malah ada kayak motif bunga loh guys. Ini kayak bunga sakura. Iya, maka dari itu saya nyebutnya kadang juga badar besi bunga sakura. Ini kayak bunga sakura. Ini warna ini putih kebiru-biruan. Jadi ada hitam, ada kristal putih kebiru-biruan, ada warna kuning, warna putih, coklat, merah, dan ungu. Ya, ini walaupun kamera menangkapnya ini gimana ya, nangkapnya ini ya sebisanya saja ya. Nah, ini sengaja dibikin hasilnya keren kayak gini. Ini badar besi guys, nggak perlu diragukan lagi, karena sebenarnya mau tak tunjukkan nempel magnet tapi ternyata magnetnya lagi dicari-cari nggak ketemu ya. Biasa kayak gitu, ada setan gundul yang nyimpen. Ini badar besi keren banget ya. Oh yuh. Terus apa lagi? Ini kursani. Nah, ini combong perawan, woyo. Kenapa dinamung combong perawan? Nah, ya perawan zaman sekarang bilang-bilang perawan ya tetap berlubang ya. Dia itu lubang angin itu. Nah, ini berlubang. Batu ini sejatinya dari jenis batu Sulaiman. Kita nyebutnya ginggang lanang. Ginggang lanang itu Sulaiman bergaris tapi tebal-tebal. Kalau ginggang hidup itu Sulaiman bergaris tapi lembut-lembut atau kecil-kecil, garisnya sejajar, bisa membentuk junjung derajat ataupun yang lainnya. Dan ketika dikatakan hidup, dia memiliki peralak atau hologram. Nih, tembus sampai bawah. Keren juga. Ini menggunakan ring alpaka 9 guys. Nah, ya walaupun hanya sebuah batu combong, penikmatnya itu juga banyak, dan batunya juga susah dicari untuk yang estetikanya bagus. Jadi nggak sembarangan ya. Kalau asal batu combong kita gampang nyarinya. Nyari di mana? Ya nyari aja di kali yang bolong-bolong itu kan. Tapi kan estetika itu juga harus mendukung. Nah, ini kita kumpulin jadi satu. Langsung kita review. Nah, tangan dua nggak bisa bes. Tangan saya satunya harus megang untuk fokus ya. Nah, ini jadi jet atau giok Jawa ring 9 dim kantoran. Ini hijaunya muda, kita nyebutnya hijau muda. Nah, dim kantoran ya. Ini baru jadi. Anda pengen tahu rasanya gosok jadi jet. Nah, jadi tidak semudah yang dibayangkan loh guys. Bahan jadi jet itu banyak ya. Tapi untuk menghasilkan hanya sekotak ini itu butuh perjuangan yang ekstra. Karena satu udah menjadi rahasia umum, giok Kebumen itu banyak sekali sap dalam atau bisa dikatakan retakan dalam. Biarpun nggak ada retakan dalam, seratnya pun seperti retakan. Nah, ketiga, giok Kebumen itu kontras dengan warna putih ya. Jadi hijau ada kabutnya, terus ada motifnya, ada dendritnya,
ada tali air, itu giok Kebumen. Maka dari itu untuk hanya menjadi sebuah giok seperti ini, itu udah perjuangannya udah lumayan guys, lumayan susah ya. Bisa dikatakan kita milihin dari bahan ratusan kilo untuk jadi seperti ini. Karena ya giok Kebumen seperti itu guys. Sebenarnya semua giok seperti itu sebenarnya, cuman orang itu kadang menganggapnya biasa gitulah. Lah waktu giok ya digosok, ya sebelum itu digosok kan jadi banyak. Nggak seperti itu guys. Begitu juga bandar besi. Kelihatannya 1 kilo diasumsikan bisa menjadi sekitar 15 gede-gede atau 10 gede-gede. Kenyataannya nggak mesti guys. Nah kita gosok kan nggak asal gosok, nggak seperti tahu ya yang motifnya sama semua atau makanan lainnya. Ketika batu itu ya dicari motifnya, kedua dihindari yang namanya retaknya, ketiga terus dicari estetikanya juga. Itulah gosok batu. Ini giok Jawa, kita pastikan udah aman. Ada yang mau direview juga lagi. Nah ini virus Persia loh guys, surat emas. Ini baru jadi dari proses pengeringan. Pengeringan bukan basah dikeringin ya. Ini proses pembuatan ring handmade monel. Karena ringnya yang mengikuti batu, bukan batunya yang mengikuti ring. Karena virus yang beredar di Indonesia, terutama yang natural Persia, ya, jangan salah ya, virus banyak macamnya. Jadi yang natural Persia itu ke Indonesia itu jarang sekali berbentuk bahan. Jadi ke Indonesia itu biasanya dijual dari sananya, dari pusatnya itu per kilogram dalam bentuk sebuah gosokan. Ya, gosokannya seperti ini, kadang pleot-pleot, kadang tinggal kita pintar-pintar milihnya saja. Dan memang ada agen-agen sendiri yang khusus membeli atau membeli pertama langsung dari luar. Dan konon katanya kalau Persia itu ambilnya root loh guys. Bagus, jelek, super, terus busukan, terus jelek-jelek itu per kilo nggak bisa milih. Itu harganya 30 sampai 50 juta per kilogram udah jadi bentuk kayak gini. Lustun-lustunan. Nah itu kenapa virus kok mahal yang asli, berbeda dengan virus-virus komposit. Virus-virus komposit itu ya kayak jamrutnya jamrut catam lah, campur tangan manusia ya. Virus komposit juga seperti itu, jadi mineralnya virus tapi diproses lagi oleh manusia. Kadang ada yang komennya reconstruction, nah itu sama saja komposit. Ini garansi natural 100%, tapi sayang udah menjadi milik sahabat MG karena memang ini saya hanya review. Jadi virusnya ini udah jadi di ring, udah dibayar, ini tinggal kirim saja besok insya Allah. Oke, kita lanjut yang selanjutnya lagi. Wih, tapak jalak merah. Iya, tapak jalak jasper merah dimanapun itu merupakan sebuah tapak jalak yang lumayan susah untuk didapat karena dia ada pada kondisi jasper berwarna merah ya. Iya, tapak jalak hitam susah, tapak jalak ya banyak tapak jalak yang susah ya, tapi tapak jalak merah merupakan tapak jalak calonnya kelas tinggi karena susah didapatkannya. Memang kalau zaman dahulu itu batu-batu tapak jalak itu ya masih ada kaitannya dengan legenda dan cerita-cerita, di mana dulu juga kanon katanya digunakan oleh Sunan Kalijaga juga seperti itu. Tapi untuk sekarang ini batu tapak jalak ini lebih ke estetik ya. Maka dari itu warna terus garis itu lebih dipentingkan daripada hobi akik ketika zaman dulu, di mana akik digunakan untuk isen-isen, kekebalan dan lain-lain. Sekarang udah bergeser dan estetik itu lebih nikmat ketika itu ada ceritanya. Ya, seperti halnya batu pirus. Batu pirus itu ceritanya udah dari zaman kerajaan dulu, dari zaman penjajahan dari zaman Islam dulu itu udah ada ceritanya. Maka dari itu sampai sekarang batu pirus pun berharga, padahal batunya ya kayak gini, guys. Nggak tembus, semi tembus, kadang ini termasuk bagus ya. Kalau yang biasa-biasa itu kayak wadas loh guys, warnanya hijau kayak gitu, tapi tetap mahal guys. Kalau yang natural seperti itu, kita geser lagi. Ini labradorit, ini batuan-batuan dari Rusia, banyak sekali ditemukan di penjuru dunia, bahkan Kebumen juga keluar labrador, tapi ini dipastikan labrador dari luar ya. Nah, kecantikan batu labrador itu warnanya seakan-akan seperti kuarsa di Kebumen loh guys. Batu kuarsa Kebumen kan kayak gini warnanya. Cuman dia memiliki luster atau bisa dikatakan cahaya pantul yang sungguh sangat luar biasa. Iya, nah warna cahaya pantulnya dia cenderung ke warna rainbow atau sebuah pelangi ya.
Banyak sekali yang dominan biru tapi rainbow, ada yang dominan ini pelangi nih, ini cenderung ke pelangi karena warnanya terlihat udah ada merah, kuning, hijau, semburat hijau, ada ungu, ada pink, ada apa lagi? Ya banyak lah guys. Warna pelangi gimana kalau udah ngemik gimana gitu ya. Nah, ini salah satu batuan-batuan yang natural asli alam tanpa proses pembuatan atau gimana. Nah, cantik juga dipakai di tangan. Oke, kita lanjut. Haha. Woyo, woi, tapak jalak. Jangan salah. Ini mau jadi kurung, tapi ternyata, woi, nggak jadi. Tapi plusnya sampai bawah loh guys. Ini bukan kaleng-kaleng, ini garansi natural. Kenapa? Ini adalah sebuah tapak jalak dari bahan dendrit ya. Dimana batu dendrit tahu dendrit. Dendrit itu semacam kayak lumut-lumut yang tumbuh di bebatuan. Kadang membentuk garis, kadang membentuk tumbuhan. Nah, dendrit yang lagi ngetren kali ini di batuan-batuan berwarna putih yang tidak tembus. Banyak dendrit hidup atau banyak dendrit timbul dalam bebatuan itu di warna yang bening. Nah, ketika di warna bening dia tidak akan tidak akan maksimal dendritnya, jadi kelihatan ya biasa. Kalau di warna putih ini terlalu kontras guys. Dan ini pas beruntung nemu tapak jalak dendrit. Jadi asli ini guys, bukan kaleng-kaleng. Ini bergaransi 100% bisa dimemokan sendiri atau titip memo. Ketika Anda membeli batu ini di memo keluarnya sintetis atau pewarnaan atau yang lain, itu uang kembali 100% guys. Jadi bukan kaleng-kaleng, jadi aman untuk belanja di Master Golden. Nah, ini nggak sengaja, ini di kantoran juga. Nah, pengen tahu dendrit yang masih low stone seperti apa ini guys. Nah, ini batunya mirip sekali dengan namanya batuan. Wah, ini cantik banget kan, kayak tumbuhan, kayak batuan marmer loh guys. Ya, modelnya seperti itu. Dan ini hitam-hitam ini bukan buatan, jadi benar-benar hasil alam seperti lumut. Konon ada yang mengamati dia itu gimana, dia itu tumbuh loh guys. Kalau udah dijadikan akik sering dipakai dia makin banyak. Contoh, ini kelihatan seperti tumbuhan, daunnya masih sedikit ya. Ketika lama dipakai dia kayak mengembang makin melebar dan daunnya makin banyak makin tinggi. Konon katanya karena memang ini lumut, benar-benar lumut di dalam batu. Nah, ini tapak jalak juga dari bahan ini sebenarnya. Karena rata-rata dia memiliki garis. Nah, ini pas beruntung nemu tapak jalak kok dendrit. Nah, keren sekali, Mbok. Ya itulah segelintir batuan-batuan yang direview hari ini. Karena amat sangat sayang ketika batunya udah pada jadi terus langsung insya Allah alhamdulillah laku ya, itu nggak ada dokumentasinya. Minimal kita udah pernah mendokumentasikan, jadi kita ketika kangen itu bisa langsung link atau bisa buka YouTube ya. Oh ternyata batu kayak gini, coba buka YouTube-nya seperti itu. Ini badar besi ya guys, ada muka orang sebenarnya, ini jelas banget, tapi hidungnya ya belalai gajah. Ya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selalu ada gajah lain daripada yang lain, selalu woyo-woyo dan mantap jos tentunya. Dan saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rizki dan keberkahan bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Wih, ini batuan-batuan Lukulo. Wih.